Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kesempatan kali ini kita akan mengikuti pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan subtema yang kedua. Di pembelajaran yang kedua ini, kita akan membahas muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan seni budaya dan prakarya. Jangan lupa untuk disiapkan buku paketnya, kemudian juga buku catatannya, dan kalian harus bisa mencatat hal-hal penting yang ada di video ini sebagai bahan catatan pembelajaran di rumah. Tetap semangat ya! Kegiatan pembelajaran kali ini kita akan menuliskan contoh tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Juga kita akan mempraktikkan pola lantai tari daerah. Nah, siapkan buku temanya halaman 52 sampai 62. Kemudian juga siapkan buku catatannya untuk mencatat informasi penting yang ada di video ini. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu, akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tenteram. Nah, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ya, tentunya akan terjadi perpecahan dan perselisihan di mana-mana. Oke, ayo kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Kemudian salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Ya, kita harus bekerja sama, baik di lingkungan sekolah, di rumah, atau di sekitarnya. Kenapa? Karena kerjasama akan mendapatkan berbagai macam manfaat. Contohnya adalah bekerja sama dapat menyebabkan pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian manfaat lainnya, pekerjaan akan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama. Kemudian juga memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, perhatikan kisah berikut. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih untuk permainan rangku alu bersama teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olahraga di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu, ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tapi kami saling memahami.
Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra, balas Dayu dengan tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adab dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gerobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyatu. Nah, dari cerita tersebut, kira-kira apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Tentunya, kamu dengan baca ulang lagi, kamu akan menemukan perbedaan tentang warna kulit, kebiasaan, bahasa, agama, suku bangsa, juga adab. Kemudian, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawannya menyikapi perbedaan tersebut? Tentunya tidak menjadi penghalang bagi Edo dan kawan-kawannya, justru memperkuat persatuan di antara mereka. Lalu apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Tentu saja perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Kemudian, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Manfaatnya banyak sekali, diantaranya wawasan akan semakin kaya karena kita mengenal adat dan bahasa dari daerah lainnya. Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Ya, tentunya pernah ya. Di lingkungan sekitar juga kita baru saja mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita juga saling bekerja sama membantu menghias kampung dengan memasang bendera-bendera di sekitar kita. Juga kerja bakti dan lainnya. Terus bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Ya, tentunya tidak menjadi penghalang semua perbedaan karena kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan bekerja sama. Kemudian, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat memberi manfaat antara lain mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, pekerjaan akan jadi lebih cepat selesai, dan akan terasa ringan dalam mengerjakannya. Kemudian pola lantai pada tarian daerah. Nah, gerakan tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Kemudian penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Nah, pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak itu dinamakan sebagai pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan variasi gerakannya. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Nah, masih ingatkah kamu tentang pola lantai ketika menari? Oke, pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, dalam pola lantai itu terbagi menjadi dua, yaitu garis lurus dan lengkung. Oke, sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Ini merupakan pola lantai dalam tari inang. Tari inang berasal dari Sumatera Barat. Perhatikan uraian gerakannya ya, mulai gerakan dari tangan, kemudian menjentikan jari, dan seterusnya. Lalu menggerakkan tangan ke depan dan ke belakang secara bersamaan, menggunakan tangan kiri dan kanan, juga menepukannya ke lantai. Kemudian diulangi
gerakan yang sama, itu pada urutan ke-4 dan 5. Lalu pada urutan ke-6, posisinya mengarah ke kanan, dan yang urutan ke-7 itu mengarah ke kiri dengan tangan berpindah posisi dan menggerakkannya bersamaan dengan menggerakkan kaki. Kemudian diulangi lagi untuk gerakan 8 dan 9 juga sama dengan gerakan ke-10 dan ke-11 yang mengulang gerakan sebelumnya. Nah, berikut ini dicontohkan gerakan tari inang. Perhatikan baik-baik, lalu kalian juga bisa mengikuti gerakannya di rumah. Nah, kita akan coba memperagakan tari inang mulai dari gerakan pertama sampai gerakan ke-11. Ya, gerakannya yang pertama itu tangan kanannya kita arahkan ke atas, kemudian tangan kirinya ke bawah seperti ini, kemudian kita jentikan jarinya. Ya, ganti tangannya, ganti lagi. Nah, ini kita lakukan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, seperti itu gerakan yang pertama. Kemudian untuk gerakan yang kedua, ya, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Kemudian kita tepukkan ke lantai secara bersamaan. 1, lalu bergantian. 2, 3. Kembali tangannya dijentikan. Itu gerakan yang kedua. Kemudian untuk gerakan yang ketiga, kembalikannya, tangan kirinya ke depan, tangan kanannya ke belakang. Lalu kita tepukan ke lantai. 1, 2, 3. Kembali jentikan. Nah, seperti itu. Untuk gerakan keempat dan kelima itu mengulang gerakan kedua dan ketiga. Ya, kita lakukan lagi ya. 1, 2, 3, jentik. 1, 2, 3, jentik. Nah, itu adalah gerakan keempat dan kelima. Untuk gerakan keenam dan ketujuh itu hampir sama juga, cuma kebalikannya aja. Nah, untuk gerakan yang keenam seperti ini, tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah. Kemudian kita gerakan seperti ini melambai. Nah, kakinya kita gerakan juga, kita sentuhkan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu balikannya. 1, 2, 3, 4. Ya, lagi. Ketika kita menggerakkan yang tangan kanan itu ada di atas, menyentuh kaki kanan. Kemudian ketika kita menyentuh kaki kiri, itu tangan kirinya yang ada di atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu gerakan ke-6 dan ke-7. Ke-8 dan ke-9 sama, diulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu gerakan ke 8 dan 9. Lalu untuk gerakan ke-10 dan ke-11 itu diulangi lagi. Jadi gerakannya sama lagi ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kita gabungkan dari awal seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jentik. 1, 2, 3. Jentik. 1, 2, 3. Jentik. 1, 2, 3. Jentik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Nah, seperti itu kira-kira gerakan tari indang. Jadi kalian bisa coba melakukan gerakan tersebut di rumah masing-masing. Kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari manfaat kerjasama, yaitu pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai, kemudian pekerjaan juga terasa lebih ringan, juga saling memperkuat semangat persatuan. Dan nanti coba peragakan tari indang di rumah ya. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.